Semangat pagi, halo para good miner semua. Sebelum kita mulai, silakan. Buka puasa, minum es cincau. Makannya pakai barbecue. Kembali lagi dengan saya, Bro dan Cao. Di acara kita ngopi kuy. Oke. Nyambung ya. Maksudnya nyambung. Mesti nggak nyambung sih. Iya, harusnya kan gimana ya? Yang bikin tim kreatif yang kurang kreatif. Gini. Apa? Gimana kalau kita sambung-sambungkan aja? Boleh. Disambung-sambungkan aja boleh. Oke lah. Ini masuk Oke apa lah. nih? Tapi kita ini udah masuk. Ini episode kedua ya. Episode kedua kita. Jadi, Terima kasih pertama-tama sekali. Ada 700 view. sampai hari ini ya. views. Itu kali terima kasih ya buat semuanya. Terus Ini yang kita subscribe berapa sih? 200-an. subscribe sampai 200. 200-an. Dukung kami di channel ini agar kelangsungan kami ini bisa terus berlangsung acara ini. Bapak Ibu tolong subscribe, dan like and share. Tentu akan lebih enak. Gitu ya, ya. Ya. Harusnya episode kedua ini kita bisa 1000 atau 1500. Harusnya gitu, karena sebenarnya kita adakan ngopiku ini buat acara hibur-hiburan santai ya, buat bisa menghibur semua para pekerja tambah yang ada di area PT Brokol, sehingga semua bisa mendapatkan satu hal positif tapi dengan cara yang tetap santai. Oke, yo, gimana? Sekarang tamu-tamu kita siapa aja yang kita undang? Jadi pada episode kali ini kita akan mengundang tamu kita. Yang pertama kita undang tadi karena temanya kita mau bahas masalah kesehatan ya. Yap. Kita akan undang yang pertama adalah Dr. Agus. Ya. Yes. Selamat sore dok. Selamat sore, Dok. Tepuk tangan semuanya. Sehat dok hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Dr. Agus merupakan salah satu narasumber kita bicara masalah kesehatan pada sore hari ini. Dan sangat berperan ya semenjak Maret kemarin, dokter. COVID-19 sangat berperan. Selamat datang di tempat kami. Ya. Ya. Terus kemudian yang kedua kita juga undang Miss Safety. Miss Safety. Miss Safety. Kalau Miss ini berat biasanya ya kan. Berarti punya kemampuan sebagai seorang perempuan lah, ya. Dari mana ya? Miss Safety kali ini kita undang dari Bu Malati, Bu LMO, Ya. kepada Bu Mbak. Gita. Oh, di Yes, semua kita. Selamat datang Ibu Gita. Iya. Selamat datang semuanya. Bersama kami. Terima kasih kedatangan Dr. Agus dan Bu Mogita di sini. Kami akan coba bertanya seputaran mitos atau fakta Di dok COVID-19. di COVID-19 ini. Nah, Tapi sebelum ke dokter, kita mungkin tanya dulu ya, karena kita bicara masalah kesehatan nih kan. ya, Hari ini kan apapun ceritanya, kita kan tetap beroperasi nih. Kita mau tanya dulu sama Miss Safety ini. Ya, sudah berapa lama bertahun ini menjabat sebagai Miss Safety? tidak sebentar. Saya pikir tadi kita nanya Dokter Agus, ternyata kok berubah jadi nanya. Oke. Saya setuju. Saya nanya Miss Sudah berapa dulu. lama? Betul. Tanya Miss dulu Di lah. mana-mana itu tagline tuh bicara tuh the lady first. Oke, Ya, fine. Kalau Jadi gitu. wanita dulu kita Ya. dulukan, kita tanya. Iya. Kan sabar ya dok ya. Sabar. Sudah berapa lama? Sudah memenangkan Miss Safety ini gimana ceritanya kemarin? Sebenarnya saya bergabung di Buma Setpati ini sejak tahun 2018. 2018. Tapi saya tidak tahu ya kalau ada gelar Miss Safety dan sebagainya. Oh, Intinya iya. saya sebagai safety gitu Oh, di jelas. Buma Halati. Oh iya. Sehari-hari punya kesibukan apa, Bu Gita? Saya di bagian sistem Pak. Di sistem? Bagian sistemnya. Oke. Jadi saya yang bagian mengatur data-datanya itu ya Pak ya. Itu yang biasanya untuk reporting dan sebagainya seperti itu Pak. Terus terkait dengan kita kan tema ini kita bicara kesehatan. Rame nggak sih misalkan di saat ini ya, maksudnya fenomena di teman-teman di lapangan atau di tambang gitu terkait dengan masalah kesehatan nih gimana nih, kira-kira apa yang sedang menjadi perhatian gitu? Maksudnya di bunganya sendiri? Di bunga Pak? sendiri. Oke. Kalau di bunga Pak, kita banyak sekali program ya, jadi bukan banyak ya, tapi
ada beberapa poin yang kita harus lakukan di saat ini ya, terutama di Buma. Yang pertama itu pastinya ya karena merunut pada kebijakan-kebijakan pemerintah ya, misalnya seperti social distancing atau physical distancing, terus kemudian grouping, terus kemudian ada hygiene facility itu juga ada kita. Terus di samping itu kita juga ada campaign ya khusus untuk COVID-19 kan. Bahkan kita punya Instagram nih, mungkin teman-teman bisa follow ya Instagramnya SAE Bumalati. Jadi namanya SAE Bumalati, nanti please like-nya ya, like dan follow-nya dan di follow. Instagram. Jadi banyak program berarti udah dilaksanakan. Pantas ya. Kenapa? Jadi Miss Safety memang serius. Serius. Lurus gitu. Ya. Apa? Tapi luar biasa lah. Ya kalau nggak ada rambu boleh belok ya lurus. Ya, kan bisa loncat sebenarnya. Ya Bu, tapi sampai sejauh ini Bu Gita di Bumalati, seperti kita ketahui kan mungkin dari bulan Maret itu sudah ada yang mungkin cutinya tertahan, terus berada di dalam kamar aja. Itu gimana tuh Bu Gita melihatnya? Di mes gitu ya? Di mes itu seperti apa sih teman-teman di sana melakukan ketika di kondisi corona ini? Di lain ini ya Pak ya, selain dari program yang tadi saya sebutin itu ada satu program namanya fatigue management. Jadi di program tersebut kita tuh mengatur bagaimana pola-polanya pada saat kita tidak bisa cuti. Jadi misal kayak kita juga menuliskan surat kesepakatan gitu kan, kalau memang dia tidak bisa cuti ya berarti dia harus stay di mes, dia tidak bisa turun ke Tanjung. Terus kemudian kita juga memonitor bahkan itu operator, mekanik, supaya pengawasnya tahu nih siapa yang kehold cuti. Kemudian di samping itu kita juga mengadakan tes fatigue setiap harinya bagi orang-orang yang terhold cuti itu. Jadi setiap hari kita bisa memantau nih perkembangan dari orang-orang yang terhold cuti ini. Jadi kita sudah memaintain, bahkan yang di luar site pun kita juga maintain, kita juga hubungi gitu bagaimana kabar ada mereka yang betul. Kerja tapi di luar site dilatih ya tetap juga bukan, atau gimana? Bahkan pada saat mudik tapi nggak bisa balik sini. Pada saat mudik nggak bisa balik sini, tempat dimonitor. Itu kita juga tetap monitor perkembangannya seperti apa. Kalau Bu Gita sendiri ini sudah cuti terakhir ini atau belum cuti? Maret Pak, dari Maret. Dari Maret belum cuti. Kelihatan tertekan ya. Tertekan, stresnya agak keras. Nah, kebetulan kita juga mengundang dokter Agus. Mungkin nanti dokter Agus akan memberikan trik-trik. Tapi terima kasih. Trik untuk tadi ya, supaya nggak tertekan gitu ya. Nah, untuk menghadapi masa COVID ini. Gitu. Nah, tapi terima kasih sekali lagi Buma. Semoga bukan hanya Buma di satu tempat dilatih, tapi juga Binungan itu juga melaksanakan. Dan setahu saya juga kalau kondisi-kondisi begini biasanya ke perusahaan-perusahaan lain di kontraktor juga saling berhubungan ya Bu? Iya, masih. Saling sama-sama. Kan masih diatur sama HO itu sendiri kan. Jadi kita tetap connect ke HO minta perkembangan kami semua di sini seperti itu. Ya, artinya saya pikir luar biasa sekali ya Buma ya. Artinya memang operasi dijalankan tapi tetap juga dengan, ini sebenarnya kan tantangannya berat ya. Operasi kita jalan gitu ya. Tapi satu sisi kita harus mempertahankan protokol terkait dengan COVID-19. Dan salah satunya Buma udah menyampaikan tadi, sampaikan oleh Mbak Gita tadi, bahwa semuanya udah dijalankan dengan baik. Betul sekali. Nah, hari ini teman-teman sekalian, bahwa kita sudah mengikuti badai ini, bukan badai ya, penyakit ataupun virus ini sudah dari Maret dan ini sudah mulai Mei. Jadi memang lelah perjuangannya, tapi harus terus kita lakukan karena kita belum tahu sampai sejauh apa. Nah, mungkin nih Dok, salah satu yang menjaga kami awam terhadap penyakit ini, begitu banyak pemberitaan Dok di media massa, semuanya lah ya. Mungkin mitos atau fakta. Mungkin mitos pertama mungkin dari kamu deh, Cok. Yang pertama kita mau tanya nih Dok, ya kan, terkait dengan mitos atau fakta. Bahwa ada pendapat luar sana menyatakan bahwa kalau nih kita sering berjemur di bawah sinar matahari
dapat mencegah supaya tidak terjangkit dengan coronavirus atau COVID-19. Benar nggak sih, Dok? Mereka Sebelum dokter menjawab, yang saya tahu Iya. jadi eksotik ya, ya kan? Maksudnya, Skin jadi eksotik, iya, atau yang saya tahu kedua kanker kulit ya. Untuk yang mitos atau fakta yang pertama itu untuk berjemur di bawah sinar matahari itu memang kita kembali ke manfaat dari sinar matahari sendiri, Pak. Jadi sinar matahari itu sendiri itu bermanfaat untuk mengaktifasi vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi dengan teraktivasi vitamin D itu daya tahan tubuh kita lebih meningkat. Oke. Ya, kemudian metabolisme tubuh juga lebih lancar. Jadi harapannya itu memang dengan sinar matahari itu daya tahan tubuh kita bagus. Jadi kita lebih tidak rentan terhadap paparan virus. Jadi virus manapun prinsipnya kalau daya tahan tubuh kita bagus itu dia akan lebih susah masuk ke tubuh kita. Oke. Jam berapa bagus Nah, itu, Dok? Ini pertanyaan dari Pak Bobi. Memang jadi kita nggak serta-merta semua waktu itu kita bagus untuk berjemur, Pak. Berjemur. Waktu yang tepat itu sebelum jam 10 pagi. Sebelum jam 10 pagi. Ya. Oke. Dengan durasi sekitar 15 menit. Oke. Dan juga tadi pertanyaannya bisa mencegah kita untuk corona itu dari penelitian itu dari kasus-kasus yang ada sekarang itu memang virus corona itu tidak spesifik di suhu tertentu. Jadi dia di semua suhu itu juga bisa. Bisa hidup di semua suhu? Bisa Wah, ini tergantung beda dari banget. kita. Ya, Oke, suhu. nah, kasus di Indonesia sendiri sekarang kan sudah masih meningkat terus, Pak. Jadi memang seharusnya kalau memang kita misalnya virusnya tidak tahan di suhu panas, itu seharusnya daerah-daerah seperti Indonesia ini angka kejadiannya nggak besar. Tapi yang ada sekarang ini kita sampai hari ini itu masih kurva kita masih naik terus. Dan mudah-mudahan sih pemerintah kita bisa melakukan upaya-upaya untuk bisa membuat kurvanya nggak terus naik, Pak. Oke, saya pikir Ya, tuh jadi- selama ini tuh kita itu diminta orang pada berjemur di luar itu karena berpikir bahwa Virusnya bisa mati. Ternyata enggak ya? Ternyata Ya. Untuk untuk tadi ya vitamin D ya, ya, vitamin D. tadi. Oke, Itu jadi clear sekali. nih. Berarti tadi mitos bahwa kalau berjemur itu bisa virusnya mati itu Ya. mitos ya, berarti Ya. faktanya adalah berjemur itu supaya kemudian kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan ada vitamin D. Oke, clear ya? mitos atau fakta? Oke, yang Dokter. kedua. Sorry, saya terlalu semangat nanya. Kalau menahan napas 10 detik 10 detik. itu bahwa kita itu tidak ada virus corona yang di dalam kita. Benar atau tidak? Menahan nafas 10 detik. Menahan nafas. Jadi kita kalau menahan 10 detik itu sebenarnya kita memeriksa apakah saluran nafas kita ini plong normal apa enggak. Jadi bukan untuk menentukan apakah kita terinfeksi corona atau tidak. Jadi dengan kita nahan nafas 10 detik. Sebentar, dokter Ya. agak terburu-buru. Tarik nafas dulu. Dijawab. Siap. Kami jadi mau menyediakan Kami- minum sih sebenarnya, Dok, tapi pernah puasa. Oksigen mana oksigen? Jadi ya kita kita menahan nafas 10 detik, kita kuat itu artinya saluran nafas kita bersih. Jadi kalau ini kan corona, sedangkan corona itu kita kalau untuk diagnosisnya itu kita harus melakukan pemeriksaan. Jadi nggak bisa kita jadikan acuan kalau kita bisa tahan nafas 10 detik itu langsung kita dibilang oh kita bebas dari corona. Itu tidak. Jadi jawabannya ini Mitos. mitos. Jadi kalau kita mampu menahan berarti saluran Bapak pernapasan cerita. kita. pencernaan kita, Pernapasan. pernapasan kita itu bagus ya. Bagus. Kan Ya. artinya 10 detik kita tahan itu tanpa ada batuk gitu mungkin Ya. atau tersengal-sengal gitu ya. Ya. Dan sesak nafas itu berarti bagus lah paling tidak gitu ya. Cuma indikator awal saja. Ya. Tapi tidak ini kan, Dok. Tidak berarti kemudian Tidak kita berarti bebas dari virus. bebas dari corona ya. Tidak. Enggak. Bapak mau praktekkan nggak tahan nafas mungkin 100 detik? Cepat. 100 detik? Enggak, saya rasa itu mitos. Itu bagian dari mitos. Nah, Mungkin lebih Dok, bersih, Dok. karena memang saya agak senang lah masalah-masalah begini. Karena yang kedua nih pertanyaan dari saya, mitos atau fakta, Dok? Kalau saya minum minuman beralkohol, ini saya aja pakai. Iya. Ya kan?
Kalau saya minum minuman yang Kalau beralkohol, saya minum minuman beralkohol, ya. Nah, kira-kira dok, itu katanya bisa membersihkan dari virus corona juga gitu. Apa betul atau tidak ya? Oke. alkohol, Iya. hand sanitizer alkohol. Ya. Kalau di kulit kan gitu ya, katanya. Jadi saya nggak tahu ini awal mulanya dari mana, tapi yang jelas kalau Awal mulanya dari pemabuk itu sih. bisa jadi Pak. Setuju. Karena gini logikanya tadi, Iya. logikanya hand sanitizer alkohol 70%. Iya. Kita cuci, bersih tangan. Nah kalau kita alkohol kita minum gitu gimana? Ya. Kan dok? Jadi virus corona itu kan di saluran napas Pak. Kalau kita minum itu di saluran cerna. Jadi di leher kita ini ada simpangan, ada kerongkongan, ada tenggorokan, Oh, ada ada saluran simpangan. napas, ada saluran cerna. Kalau kita minum alkohol itu masuknya ke pencernaan, bukan pernapasan. Jadi kalau tujuannya alkohol supaya dia membunuh semua virus yang di saluran napas itu salah. Karena yang kita minum itu ke lambung, ke saluran cerna. Sedangkan yang di saluran napas Nggak itu bisa dibelokin gitu dok? Hah? Bisa, tapi ya kemungkinannya Atau langsung koit Pak. Kalau misalnya kita dalam kondisi tertentu, pas kita minum kesedang, minuman masuk ke paru-paru kita, Oh itu iya, malah lebih itu ya. bahaya. Kayak orang berenang itu lah ya. Ya. Benar. Kayak di tambang itu loh, kalau simpangan melewat itu harus komunikasi dua arah, ada rambu, gitu Ya, bisa ini ada masuk, klepnya Pak, klepnya gitu. gantian, bukanya. Klepnya gantian, bukan di anu tutupnya. kita. Makanya kalau kita ngomong makan sambil ngomong, itu kadang klepnya pas kita kesedak itu klepnya salah buka. Oh, jadi mitos ya. Jadi minuman mitos beralkohol dan itu. yang perlu diluruskan sebenarnya ya minum alkohol ini efeknya. Jadi justru ini malah meningkatkan potensi terjadinya satu penyakit yang lebih serius, kanker bisa, kemudian kebanyakan mohon maaf itu bisa ngeri ya? ke apa penyakit hati, sirosis, kemudian kanker hati itu juga bisa. Jadi manfaatnya memang kalau saya bilang ya nggak ada dibanding dengan efeknya, efek buruknya dari kita Alkohol konsumsi alkohol tadi. itu. Mitos dong berarti kayak gitu ya. Itu Enggak, ini saya jadi jujur lah, saya melihat dari sisi si corona. iya. Dia berarti kuat asap, kuat alkohol kan? Iya. Semua. Kalau saya Seperti Bapak sih. enggak. Ini sebenarnya pertanyaan teman saya, Dok ya. Nah, ini dari tadi sorry. Tapi gini, yang bisa kita dapat ya setelah dengan Dr. Agusin sampaikan tadi ya, bahwa ternyata alkohol itu bisa menyebabkan sakit hati. Ya, jadi bukan hanya putus cinta yang bisa menyebabkan sakit. Sebenarnya bukan masalah putus cintanya, karena bahwa putus cinta minum alkohol sakit hati. Jadi itu yang kita dapat gitu. Silakan Mbak Vita. Terima kasih kesempatannya Bapak-bapak. Ya. Dok, saya mau nanya. Jadi ini ada satu contoh ya dok ya. Temen saya itu suka minum air putih dicampur dengan bawang putih. Jadi bawang putihnya ditumbuk gitu ya, ditumbuk habis itu Dihalusin gitu ya? dikasih. Enggak dihalusin, ditumbuk Tumbuk aja. aja. Terus habis itu dimasukin ke air putih. Nah, apakah itu katanya dia itu bisa menangkal virus corona? Itu apakah mitos atau fakta ya dok? Oke, jadi kalau untuk ke bawang putih ya, itu memang penelitiannya masih sangat dikit, tapi kegunaannya sendiri itu juga sebenarnya sih banyak. Tapi untuk saat ini itu memang herbal ini kita lagi kembangkan di dunia kedokteran. Tapi Jadi, ya. herbal memang secara kedokteran bisa. Bisa. Kan Herbal. selama ini tidak diakui, Dok. Enggak, sekarang penelitiannya sedang berkembang, Pak. Oh. Jadi untuk penelitian Oke. untuk herbal itu memang lagi dalam pengembangan. Nah, untuk kandungan bawang putih sendiri itu ada senyawa aktif yang namanya alisin. Itu senyawa Alisin. aktif itu bisa memang meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bisa kata orang itu menyembuhkan batuk, pilek sama radang tenggorokan. Ya. Jadi memang karena kasusnya ini gejala dari virus corona ini berhubungan dengan saluran nafas tadi yang dengan batuk, pilek, kemudian sesak nafas. Jadi secara nggak langsung konsumsi bawang putih itu untuk meredakan dari gejalanya itu. Tapi dengan Tidak. kata lain untuk spesifik ke coronanya itu belum ada penelitian yang ke sana. Oh. Jadi apakah bawang putih langsung membunuh corona itu tidak ada, belum ada penelitiannya. Oke. Berarti mitos dong ya?
Mitos dong kalau begitu. Mitos. Mitos. Gitu. Ya. Jadi banyak sekali nih ternyata mitos-mitos ini ternyata ya. Benar. Di lapangan ya. Benar. Ada lagi nggak mitos atau fakta? Tadi kan saya sudah nanya. Udah nanya? Ada 3 lagi. Bu Gita sudah nanya. Berarti saya dong. Sebentar. Kita tanya dulu. Mungkin dari tim kreatif ada nggak pertanyaan? Ada. Coba kasih tahu. Kreatif ada. Coba kasih tahu. Apa? Aha. Apa? Tim kreatif? Kalau vaksin aduh susah lagi baca. Pneumonia. Inilah kenapa acara ini sudah sulit berkembang ya sebenarnya. Karena tim kreatif kami Tim kreatif kami ini agak susah. pneumonia dia sebut susah gitu dia Iya. sudah berkembang. Coba dibaca lagi tim kreatif. Ada nggak tim kreatif? Katanya vaksin pneumonia bisa mencegah kita terinfeksi virus ya dok? Oke. Virus corona itu. Oh, Vaksin betul. Ada Bagus, vaksin, bagus. betul, bagus. Kalau tadi pertanyaannya Agak smart. vaksin mencegah virus, Ada iya. harapan. Tapi kalau Ada harapan. virus corona itu tidak, karena sampai sekarang pun di seluruh dunia itu masih mencari solusi, mencari vaksin yang cocok yang spesifik untuk virus corona sendiri. Jadi untuk vaksin yang spesifik virus corona sampai detik ini itu belum ada. Vaksin flu katanya sama dong. Kalau vaksin flu itu dia spesifik tadi untuk jenis-jenis virusnya. Jadi memang secara nggak langsung vaksin influenza itu juga mencegah kita supaya nggak gampang tertular flu. Jadi kondisi kita yang apabila kita ada penyakit lain yang berhubungan dengan saluran nafas kayak paru-paru, batuk pilek dan sebagainya itu apabila kita terserang corona, terjangkit virus corona itu gejalanya lebih berat Pak. Oh, Makanya gitu. kita di Brokol sendiri memang kita pasien-pasien yang memang ada riwayat sakit paru kemudian faktor-faktor penyakit kronis lainnya itu kita lebih aware, lebih supaya lebih berhati-hati karena memang apabila terpapar virus corona itu gejalanya akan lebih berat. Begitu. Nah, Dok. Mungkin kalau saya lihat gitu ya, kayak sekarang ini kan lagi happening itu kan di beberapa kota-kota besar. Itu kan ada katanya nih chamber ya. Kalau chamber itu pakai ruang gitu, terus kemudian dikasih desinfektan semuanya, disemprotkan gitu ke tubuh. Terus kemudian kita anggap bahwa kalau kita masuk ruang itu chamber itu kita sudah terbebas dari virus corona. Kalau disemprot tuh pergi ke tempat Dari luar barbershop atau apa? gitu. Iya. Benar nggak sih itu? Disemprot disinfektan dulu. Kalau desinfektan memang kalau ya kita cuci tangan itu kan cairannya desinfektan juga mau Iya. membunuh virus secara nggak langsung. Memang kalau kita disemprot virusnya mati tapi yang di luar Pak. Oh, Jadi yang di luar kita mati. badan kita itu mati ya, tapi kan kita nggak tahu virusnya sudah masuk apa belum, sudah Oke. kita hirup apa enggak gitu kan. Tapi ya juga perlu kita perhatian juga. Nggak semua kulit itu cocok. Jadi ada kulit yang sensitif, kemudian jadi untuk kandungan yang semprot dan Skin saya. ya mata kita juga itu kan sensitif. Jadi kalau semprot satu badan itu sebenarnya nggak Itu disarankan. mandi. Iya. Ya. Ngomongnya Kalau Jadi, satu badan mandi. mandi. itu memang nggak disarankan. Memang kalau untuk membunuh virus itu ya sama prinsipnya seperti desinfektan tadi. Tapi kalau tangan ini memang lebih tebal kulit kita. Mau pakai apapun nggak masalah. Tapi kalau disemprot kena mata kita, mata, kemudian mukosa hidung misalnya dan sebagainya itu bisa menimbulkan iritasi tadi. Betul. Dan- Nah, Bagi kita ada nggak lagi pertanyaan? Bagi kita ada. Kita soal fakta. kalau tidak ada ya kita tutup. Berarti mitos dan fakta kita, ya kan? Jalannya ke Pak Dokter sudah dijawab dengan luar biasa. Gitu. Ada deh kayaknya mau disampaikan bagi kita. Ada nggak kita? Sudah. Sudah. cukup. Bonus saja lah, bonus pertanyaan lagi kita. Baik. Ada nggak pesan-pesan bagi para pekerja tambang mungkin di yang lainnya gitu terkait Iya. dengan kondisi ini? Selaku Miss Safety. Selaku Miss Safety. Miss Safety kita. Mungkin dari Bu kita ya. Silakan pesan-pesannya Bu. Disampaikan. Teman-teman semua, seperti kita pernah sudah kita dengar dari dokter, intinya itu adalah imun dari tubuh kita masing-masing ya. Perbanyaklah makan makanan yang bergizi, meskipun puasa tetap harus makanan yang bergizi. Kemudian jaga pola tidur, jaga pola olahraga juga, jangan lupa bapak-bapak ya. Iya. Olahraga, terus kemudian jangan lupa juga minum vitamin itu sebagai tambahan suplemen kita gitu untuk menambah imun kita. Terus kemudian
ada baiknya juga kita selain pekerjaan itu kita bisa mengatasi kebosanan dengan mungkin apa yang bisa kita lakukan, misalnya kayak menonton TV, mendengarkan musik dan sebagainya, sehingga kita bisa setidaknya bisa survive lebih lama di sini. Tapi semoga keadaan bisa baik-baik saja. Oke, terima kasih Ibu Gita. Dok, Silakan. dokter, tadi kami tanyakan tentang mitos dan fakta serta ada beberapa pengetahuan di belakang dok. Nah, kira-kira pesan dokter kepada para pekerja tambang, Silakan dok. silakan dok. 5 jam kami kasih. 5 jam kami batasi. Ya. Baik, buat rekan-rekan semua, kita memang lagi menghadapi suasana yang sulit. Jadi kita yakin bahwa dari pemerintah, kemudian pihak-pihak yang terkait itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi pandemi yang sedang kita alami saat ini. Jadi kita harus bekerja sama dari seluruh unsur yang ada terutama di perusahaan itu tetap melaksanakan himbauan dari pemerintah. Jadi tetap social distancing, physical distancing itu tetap dijaga. Jadi kemanapun kita pergi itu tolong dijaga karena inti dari penularannya adalah dari droplet, dari percikan ludah. Selain itu gunakan masker. Jadi jangan bosan-bosan pakai masker. Kemudian juga yang terakhir itu sering-sering cuci tangan. Jadi semua upaya yang kita lakukan sekarang ini sudah, mungkin kalau menurut saya pribadi kita sudah ada di tengah-tengah, nanggung. Jadi jangan langsung kita bosan kemudian nggak melakukan instruksi pemerintah atau mengabaikan instruksi-instruksi dari pemerintah. Jadi tetap kita lakukan tugas medis di lini terdepan, juga tetap berusaha. Perjuangan mereka juga berat, mereka juga harus berpisah dengan keluarga, nggak pulang ke rumah demi menjaga supaya keluarga tetap sehat. Itu bisa kita dukung mereka. Jadi agar apa yang mereka lakukan itu bisa berdampak positif, mengurangi kasus corona yang ada saat ini. Mungkin itu aja Pak Bro. Luar biasa. Aku kadang cocok, aku kadang ya bingung. Kadang bingung bahwa itu tadi pejabat atau dokter, ya kan? Ya. Tapi sudah pantas lah. Semoga. Kalau di di Indonesia tuh setiap sore kita dengar ada Pak Yuri itu kan ya dari Kemenkes gitu kan. Ya. Kalau di Berau dokter Agus. Benar. Terima kasih sekali. Terima kasih dok. Dokter Mbak Gita, dan Bu terima Gita. kasih sekali. Terima kasih banget. Teman-teman sekalian, tadi kita membahas mitos atau fakta. Hati-hati dalam kita membaca atau menyimpulkan suatu berita. Nah, menyaringlah berita ini dengan benar sehingga teman-teman bisa bertanya kepada yang mengetahuinya. Kalau masalah kesehatan bisa ke Dokter Agus di Berau ini. Kalau masalah kepolitikan bisa kepada para pejabat-pejabat politik yang ada di Berau. Kalau masalah training dan sebagainya bisa kepada Pak Cahyo. Siap. Ya. Nah, tolong juga teman-teman tadi bisa lihat laporan bahwa tenaga medis kita tidak segampang hari ini sudah berjuang 2-3 bulan. Mereka juga sudah mulai kepayahan. Bantuan cukup banyak datang tapi tetap tenaga yang dibutuhkan. Nah, itu akan bisa kita bantu dengan mengurangi cukup banyak nanti corona yang ada di sini penyebarannya dengan jangan kumpul-kumpul, social distancing, gunakan selalu masker, gunakan selalu mencuci tangan. Kira-kira sarannya sih itu. Terus saya juga tambahkan ya terkait dengan Pak Bui tadi. Jadi kalau tadi terkait dengan mitos atau fakta, nanti bersama dengan acara ini juga kami akan kirimkan e-book. Jadi sebenarnya sudah ada e-book ini, buku panduan yang sudah e-book dibuat. Bapak. Hah? E-book Bapak? E-book Bapak bukan e-book. E-books. Electronic book. Oh Nah, iya, maklum lah. Saya kan milenial. Oh ini ya. Anda kolonial. E-book atau apa? Nah. Ya, jadi e-book ini nanti kita akan distribusikan bersama dengan video ini. Jadi Bapak-bapak bisa melihat mitos atau fakta, ada sekitar 30 mitos atau fakta yang akan di sini disampaikan, nanti bisa silakan dibaca. diklik saja. Kalau bisa tidak ada, nanti bisa bertanya kepada yang paling ahli di masing-masing set ya.
Betul. Oke? Betul. Nah, Kita sekali sudah di lagi penghujung acara ya. betul. Terima kasih kepada Dr. Agus Terima kasih, Dr. yang Agus. sudah datang di sore hari Sore hari ini Ibu kita. terima kasih kepada kasih. kita yang sudah berbagi sore hari ini. Betul. Ibu. Salam buat teman-teman di Ya. Said. Kita juga nanti akan terus mengundang bintang tamu kita juga dari mungkin dari set-set yang lain ya. Karena Betul. Bumang Hati kita nanti akan Kita akan coba panggil Miss Septi dari mana lagi ya? dari Sis gitu mungkin ya, dari Betul. Pama dan Dari sebagainya. Pama dan Nanti kita akan sebagainya. coba Nanti kita akan hadirkan coba. di sini untuk berbagi bersama kita. Tapi kalau Miss sudah banyak, bagaimana kalau Mister? Mr. Septi, ya. Kayaknya cantik gitu. Iya, iya. Nah, kalau tadi kita buka dengan pantun, Chow. Betul enggak? Kalau gitu kita Nah, akhiri aku- dengan Pantun juga harusnya. Iya, iya, iya. Ya kan? Kalau tadi saya yang pertama bilang, mungkin Pak Cahyo dulu dong. Saya coba mau lihat pantun Pak Cahyo seperti apa sih? saya akan tutup dengan pantun. Yang pertama adalah sebentar saya mikir dulu ya. Tingkat kecerdasan. Pantunnya adalah Ya. nulis puisi pakai pulpen Parker. Kawan-kawan, kalau pergi jangan lupa pakai masker. Bagus. Oke lah. Lanjutkan. Oke. Apa ya? Ya. Tadi kan buka puasa ya. Sekarang, iya. Sekarang beli cendol sama Batman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Oke, baiklah para pendengar semuanya, cukup sekian episode Ngopi Kuy yang kedua pada episode kali ini. Kita butuh saran. Kita butuh saran dan kita nantikan untuk episode selanjutnya, dan silakan untuk dimasukkan ke dalam komen. Jadi kalau misalkan pengen tema apa saja bisa nyambungkan di Anda komen. pengen mengundang siapa Mengundang saja? siapa, kasih kami silakan. ide. Kasih ide. Ya kan, kasih kami Gitu. ide, nanti kami akan hadirkan di sini. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Kita akan hadirkan. Oke, kalau begitu kita akhiri pada acara sore hari ini. Tuh, saya Bobby. Saya Cahyo, tetap sehat dan semangat.